Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Dea Paulina Putri dari Program Studi Pendidikan Fisika Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan NIM 248420310001. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait materi dinamika rotasi. Kalian tahu nggak sih, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah bisa lepas dari fisika. Aplikasi dari ilmu fisika ada di mana-mana. Bahkan sesimpel kamu buka pintu aja, kamu butuh fisika. Pintu itu kan benda yang diam ya. Biar dia bisa kebuka, pintunya harus bergerak. Berarti kita harus melakukan sesuatu pada pintunya. Sebenarnya kita tinggal putar aja gagang pintunya, terus dorong, kebuka deh. Bener sih, tapi coba kalau aku tanya, kenapa gagang pintu itu selalu dipasang di ujung pintu, bukan di dekat engselnya? Padahal kalau dipikir-pikir sama-sama bisa dipakai buat membuka pintu kan? Nah, jawabannya ada hubungannya dengan salah satu materi dalam fisika, yaitu dinamika rotasi. Coba kita perhatikan pintu ini. Di bagian samping pintu terdapat engsel yang berfungsi sebagai titik putar atau poros. Jadi, ketika kita membuka pintu, pintu itu tidak bergerak lurus, melainkan pintu itu bergerak berputar terhadap engselnya. Gerakan ini disebut gerak rotasi. Sekarang kita bisa buktikan secara langsung. Nah, ketika seseorang mendorong pintu dari bagian yang dekat dengan engsel, pintu itu lebih susah untuk dibuka. Nah, dia mencoba kembali untuk membuka pintu dari ujung yang jauh dengan engsel. Nah, pintunya itu jauh lebih mudah terbuka, padahal gaya yang diberikannya sama. Secara sederhana, besar torsi dapat dituliskan dalam persamaan tau sama dengan R dikali F, di mana tau adalah torsi, R adalah jarak dari titik putar, dan F adalah gaya yang diberikan. Dari persamaan tersebut, kita bisa melihat bahwa semakin jauh jarak gaya dari titik putar atau semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga torsi yang dihasilkan. Karena itulah saat pintu didorong dari bagian ujung yang jauh dari engselnya, pintu menjadi lebih mudah berputar dibandingkan ketika didorong dari bagian yang dekat dengan engsel. Nah, selain torsi, dinamika rotasi juga ada konsep momen inersia. Momen inersia adalah ukuran seberapa sulit suatu benda untuk diputar. Karena massa memiliki torsi, massa juga memiliki momen inersia. Oleh karena itu, diperlukan torsi agar pintu dapat berputar. Inilah alasan mengapa gagang pintu itu dipasang di bagian ujung. Dengan posisi yang lebih jauh dari engsel, kita tidak perlu memberikan gaya yang terlalu besar untuk membuka pintu. Jadi, dari aktivitas sederhana seperti membuka pintu, kita bisa melihat bagaimana konsep dinamika rotasi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, setiap kali kita membuka pintu, kita sedang memanfaatkan konsep torsi untuk menghasilkan gerak rotasi. Nah, setelah kalian menonton video ini, semoga kalian lebih mudah untuk memahami terkait torsi dalam dinamika rotasi, begitupun di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!